Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan sekarang. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di mata kuliah fonologi. Sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Arif Budiman, memegang mata kuliah fonologi. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, kita membahas tentang silabus dulu. Pembahasan silabus yang pertama yaitu nanti ada deskripsi mata kuliah. Nanti saya akan bahas satu persatu. Yang kedua, kompetensinya apa saja. Terus prasyarat berhubungan dengan apa yang harus kita lakukan. Terus yang keempat, implementasi proses pembelajaran mingguan. Karena proses ini lagi daring, apakah kita nanti seperti ini daring 2 minggu satu pertemuan atau bagaimana, nanti ada evaluasi. Yang saya inginkan buat saudara sekalian, yang penting kalian pahami dulu, kalian bisa lihat di Google dan sebagainya. Terus kehadiran yang paling utama buat saya. Saudara sekalian, mengenai fonologi di sini yaitu berhubungan dengan objek tentang kajian linguistik. Linguistik di sini yaitu tentang ilmu yang membahas tentang kebahasaan, terutama dalam bentuk bunyi ujaran. Nah, cabang linguistik nanti ada fonologi, ada morfologi, sintaksis, semantik, dan lainnya. Ini cabang linguistik. Jadi kita bahas, saya sebagai pemegang mata kuliah fonologi. Nanti juga ada mata kuliah morfologi, sintaksis, semantik, dan yang lainnya. Penjelasan isi mata kuliah ini yaitu nanti ada implementasinya proses pembelajaran mingguan ya. Jadi nanti bagaimana cara mengimplementasi proses pembelajaran. Yang berikutnya tadi kita bahas secara umum saja. Nanti apa itu tadi berhubungan dengan linguistik, fonologi. Jadi kita bahas nanti tentang persoalan bunyi. Persoalan bunyi yang bagaimana dan sebagainya nanti satu persatu. Terus nanti juga ada mata kuliah morfologi tentang bentuk kata. Berikutnya ada sintaksis tentang menyusun kata menjadi kalimat dalam suatu kalimat. Terus nanti berikutnya ada semantik tentang makna kata. Nah, hari ini pada kesempatan ini kita membahas nanti tentang persoalan bunyi yaitu fonologi. Saudara sekalian, jadi materi bahasa adalah tentang fonologi yaitu tentang bunyi-bunyi ujaran. Fonologi di sini yaitu tentang mendalami nanti tentang bagaimana cara ujaran suatu bahasa. Nah, di dalam ini hanya pembahasan secara umum saja. Nanti kita secara detail bahas pertemuan berikutnya. Nanti ada fonologi itu ada 2 cabang, ada fonetik, ada fonemik. Nah, apa sih fonetik? Di sini yaitu fonetik itu adalah tentang bunyi ujaran yang dipandang sebagai media bahasa semata, tak ada rubahnya, bisa seperti benda dan jam ya. Jadi tidak ada perubahan. Kalau fonemik, nah ini bunyi-bunyi ujarannya dipandang sebagai suatu sistem bahasa yang merupakan unsur bahasa terkecil yang merupakan bagian dari struktur kata yang sekaligus berfungsi untuk membedakan makna. Jadi ada maknanya. Jadi antara fonetik dan fonemik. Nah, ini tentang wacana fonologi. Jadi fonologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa yang tadi saya jelaskan. Fonologi secara etimologi berasal dari kata fon yang artinya bunyi dan logi yang berarti ilmu. Jadi fonologi merupakan bidang linguistik, bidang bahasa yang mempelajari tentang apa? Menganalisis dan membicarakan tentang runtunan bunyi-bunyi bahasa. Jadi fonologi itu tentang berasal dari yang tadi tentang bunyi bahasa. Nah, fonologi ini dapat dibedakan menjadi 2 tadi ya, ada fonetik dan fonemik. Pada fonetik di sini adalah cabang studi fonologi, masih tetap fonologi. Jadi fonologi itu ada 2, fonetik dan fonemik. Nah, kalau fonetik itu mempelajari tentang bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagaimana membedakan makna atau tidak, nah itu fonetik. Kalau fonemik yaitu cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya, ada fungsinya bunyi sebagai apa? Membedakan makna atau tidak. Nah, jadi itu ya. Ini kita hanya
secara umum saja, nanti kita bahas secara sudah sekalian, proses terjadinya bunyi biasanya dapat dibedakan menjadi dua tadi. Proses pertama, ya yang tadi ada fonetik yaitu artikulatoris yang artinya yaitu mempelajari mekanisme alat-alat bicara. Alat apa? Bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi itu diklarifikasikan. Nah, dalam proses kedua biasanya disebut dengan fonetik akustik, yaitu mempelajari bahasa sebagai peristiwa basis yaitu. Nah, cakupan fonetik di sini yaitu nanti ada alat ucapnya, proses fonasi, ada tulisan fonetik, terus diklarifikasi bahasa, klarifikasi vokal, vokal bicara, ada diftong juga nanti, ada klarifikasi konsonan. Jadi nanti ada cakupan fonetik itu ada alat ucap sampai klarifikasi konsonan. Ya, kita secara umum. Nah, unsur suprasegmentalnya bagaimana? Ada tekanan berbicara, terus nada, ya, ada nada tinggi, rendah dan sebagainya. Terus nada kalau marah, bercanda dan sebagainya. Terus ada jeda, persediaan atau selain. Nanti ya kita bahas satu persatu. Yang berikutnya tentang identifikasi fonem. Nanti bagaimana identifikasi fonem, klasifikasi fonem, terus alofom, hasanah fonem, perubahan fonem. Nanti kita bahas satu persatu tentang fonem-fonem ini. Nah, dalam perubahan fonem ada asimilasi dan disimilasi. Nah, yang bagaimana nanti kita bahas. Terus ada netralisasi dan arif-fonem. Terus netralisasi dan arfi-fonem. Ada umlaut, ablaut, dan harmoni vokal. Ada kontraksi, terus ada metatesis dan epentesis, terus ada fonem dan grafem. Ini merupakan tentang perubahan fonem. Nanti bagaimana cara. Nah, itu barangkali saudara sekalian tentang pembahasan pertama hari ini. Mohon maaf baru kita bertemu, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya. Pokoknya nanti kita melalui YouTube ini. Nah, nanti simak dulu materi ini, silakan nanti udah beres disimak. Saudara sekalian, ada semuanya untuk ditulis materi yang disajikan. Setelah itu nanti di list ya daftar hadir pertemuan perkuliahan pada grup ini. Nah, ini foto saya Arif Budiman. Jangan lupa kuliah di STK IPS Bahasa Sunda. Ayo kuliah di STK IPS Bahasa Sunda. Mohon maaf ya fotonya seperti ini. Jadi nanti kalau saudara sekalian kenal di jalan, ya tanya saya Arif Budiman. Terima kasih sekali. Sukses buat saudara sekalian, buat adik-adik semuanya. Mudah-mudahan tetap sehat, jaga kondisi semuanya. Ditutup billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.